Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Fitri Oktaviani. Saya dari manajemen 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Astra Argo Lestari Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas. A. Current ratio. Aset lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2022, current ratio sebesar 10.323.025 dibagi 6.257.746 sama dengan 1,64. Pada tahun 2021, current ratio sebesar 9.414.208 dibagi 5.960.396 sama dengan 1,59. Jadi analisis dari current ratio menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,05 atau 5% yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 1,59 meningkat menjadi 1,64. Ini menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya pada tahun 2022. B. Quick ratio. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2022, quick ratio sebesar 10.323.025 dikurangi 3.300.737 dibagi 6.257.746 sama dengan 1,12. Pada tahun 2021, quick ratio sebesar 9.414.208 dikurangi 3.023.478 dibagi 5.960.396 sama dengan 1,07. Jadi analisis dari quick ratio menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,05 atau 5% yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 1,07 menjadi 1,12. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit lebih banyak aset likuid yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada tahun 2022. C. Cash ratio. Cash ditambah setara kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2022, cash ratio sama dengan 3.993.025 dibagi 6.257.746 sama dengan 0,63. Pada tahun 2021, cash ratio sama dengan 3.896.022 dibagi 5.960.396 sama dengan 0,65. Jadi analisis dari cash ratio menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,02 atau 2% yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 0,65 menjadi 0,63 pada tahun 2022. Yang kedua ada rasio aktivitas. A. Rasio perputaran piutang receivable turnover penjualan dibagi piutang. Pada tahun 2022, receivable turnover sama dengan 6.581.321 dibagi 57.043 sama dengan 115,37. Pada tahun 2021, receivable turnover sama dengan 5.305.167 dibagi 236.336 sama dengan 22,46. Jadi analisis dari receivable turnover ini mengalami peningkatan 92,91 atau 93%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisiensi dalam mengumpulkan piutangnya dari pelanggan pada tahun 2022. B. Inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2022, inventory turnover sama dengan 6.581.321 dibagi 3.300.737 sama dengan 1,99. Pada tahun 2021, inventory turnover sama dengan 5.305
3.167 dibagi 3.023.478 sama dengan 1,75. Jadi analisis dari inventory turnover ini mengalami kenaikan sebesar 0,25 atau 25% yang pada tahun 2021 sebesar 1,75 menjadi 1,99 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengonversi persediaan menjadi penjualan dengan lebih cepat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inventory turnover of days sama dengan 365 dibagi perputaran persediaan. Pada tahun 2022, inventory turnover of days sama dengan 365 dibagi 1,99 sama dengan 183,41 sama dengan 183 hari. Pada tahun 2021, inventory turnover of days sama dengan 365 dibagi 1,75 sama dengan 208,57 sama dengan 208 hari. Jadi analisis dari inventory turnover of days ini menunjukkan bahwa perusahaan mempercepat perputaran persediaan dalam periode tersebut yang awalnya sebesar 208 pada tahun 2021 menjadi 183 pada tahun 2022. Ini mengalami penurunan sebesar 0,25 atau 25 hari. C. Payable turnover sama dengan beban pokok penjualan dibagi utang usaha. Pada tahun 2022, payable turnover sama dengan 5.586.958 dibagi 57.043 sama dengan 97,94. Pada tahun 2021, payable turnover sama dengan 4.102.982 dibagi 236.336 sama dengan 17,36. Jadi analisis dari payable turnover menunjukkan kenaikan sebesar 80,85 atau 81% yang awalnya 17,36 pada tahun 2021 menjadi 97,94 pada tahun 2022. Ini menandakan bahwa perusahaan mengelola kewajiban keuangan dengan lebih efisiensi dan membayar pemasok dengan lebih cepat dalam periode tersebut. Days payable outstanding sama dengan 365 dibagi perputaran utang usaha. Pada tahun 2022, days payable outstanding sama dengan 365 dibagi 97,94 sama dengan 3,72 atau sama dengan 4 hari. Pada tahun 2021, days payable outstanding sama dengan 365 dibagi 17,36 sama dengan 21,02 sama dengan 21 hari. Jadi analisis dari payable outstanding ini menunjukkan bahwa perusahaan mempercepat perputaran persediaan sebesar dalam periode tersebut yang pada awalnya 21 pada tahun 2021 menjadi 4 pada tahun 2022. Ini mengalami penurunan sebesar 0,17 atau 17 hari. D. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Pada tahun 2022, perputaran modal kerja sama dengan 6.581.321 dibagi 4.065.279 sama dengan 1,61. Pada tahun 2021, perputaran modal kerja sama dengan 5.305.167 dibagi 3.453.812 sama dengan 1,83. Analisis dari perputaran modal kerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,08 atau 8%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola modal kerjanya dengan lebih efisien dalam periode tersebut. E. Perputaran aktiva tetap fixed asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aset tetap. Pada tahun 2022, perputaran aktiva tetap sama dengan 6.581.321 dibagi 9.048.666 sama dengan 0,72. Pada tahun 2021, perputaran aktiva tetap sama dengan 5.000
9.035.167 dibagi 9.172.225 sama dengan 0,54. Jadi analisis dari perputaran aktiva tetap mengalami peningkatan sebesar 0,18 atau 18%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau nilai tambah. F. Perputaran aktiva sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Pada tahun 2022, aset turnover sama dengan 6.581.321 dibagi 31.232.777 sama dengan 0,21. Pada tahun 2021, aset turnover sama dengan 5.035.167 dibagi 30.339.906 sama dengan 0,16. Jadi analisis dari aset turnover ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. 3. Rasio solvabilitas. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Pada tahun 2022, debt to asset ratio sama dengan 9.525.261 dibagi 31.232.777 sama dengan 0,30. Pada tahun 2021, debt to asset ratio sama dengan 9.228.733 dibagi 30.399.906 sama dengan 0,31. Jadi analisis dari debt to asset ratio menunjukkan bahwa dalam periode ini mengalami peningkatan sebesar 0,01 atau 1%, yang awalnya 0,31 pada tahun 2021 menjadi 0,30 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil dalam mengelola asetnya. B. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2022, debt to asset ratio sama dengan 9.525.261 dibagi 21.707.516 sama dengan 0,43. Pada tahun 2021, debt to asset ratio sama dengan 9.228.733 dibagi 21.171.173 sama dengan 0,42. Jadi analisis dari debt to equity ratio mengalami peningkatan sebesar 0,01 atau 1%, yang awalnya 0,42 pada tahun 2021 menjadi 0,43 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang berhasil mengurangi ketergantungan pada modal pinjaman untuk mendanai operasinya. C. Long term debt to equity ratio LTDTER sama dengan utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2022, LTDTER sama dengan 3.267.515 dibagi 21.707.516 sama dengan 0,15. Pada tahun 2021, LTDTER sama dengan 3.268.337 dibagi 21.171.173 sama dengan 0,15. Jadi analisis dari long term debt to equity ratio ini tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami perubahan pada tingkat untungnya atau meningkatnya ekuitasnya. D. Times interest earned sama dengan EBIT dibagi total biaya bunga. Pada tahun 2022, times interest earned sama dengan 708.639 dibagi 96.023 sama dengan 7,37.
Pada tahun 2021, time internet sama dengan 354.754 dibagi 99.946 sama dengan 3,54. Jadi analisis dari times internet ini mengalami peningkatan sebesar 3,83 atau 4%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kemampuannya untuk membayar bunga pada utangnya dengan pendapatan yang dihasilkan. 4. Rasio profitabilitas. A. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2022, gross profit margin sama dengan 994.363 dibagi 6.581.321 sama dengan 0,15. Pada tahun 2021, gross profit margin sama dengan 932.185 dibagi 5.035.167 sama dengan 0,18. Jadi dari analisis gross profit margin ini mengalami penurunan 0,03 atau 3%. Ini menandakan bahwa perusahaan ada peningkatan biaya produksi atau penurunan pendapatan penjualan yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. B. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2022, net profit margin sama dengan 6.488.916 dibagi 6.581.321 sama dengan 0,96. Pada tahun 2021, net profit margin sama dengan 4.940.410 dibagi 5.035.167 sama dengan 0,98. Jadi analisis dari net profit margin ini tidak mengalami penurunan maupun mengalami peningkatan. Ini menunjukkan perusahaan yang tidak signifikan dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maupun kerugian bersih dari penjualan. C. Return on sales sama dengan EBIT dibagi penjualan bersih. Pada tahun 2022, return on sales sama dengan 708.639 dibagi 6.581.321 sama dengan 0,10. Pada tahun 2021, return on sales sama dengan 354.754 dibagi 5.035.167 sama dengan 0,07. Jadi analisis dari return on sales ini mengalami peningkatan 0,03 atau 3%, yang awalnya 0,07 pada tahun 2021 menjadi 0,10 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan. D. Return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2022, return on sales sama dengan 505.701 dibagi 31.232.777 sama dengan 0,016. Pada tahun 2021, return on sales sama dengan 182.230 dibagi 30.399.906 sama dengan 0,005. Jadi analisis dari return on asset ini mengalami peningkatan 0,011 yang pada awalnya 0,005 pada tahun 2021 menjadi 0,016 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan keuangan. E. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2022, return on equity sama dengan 505.701 dibagi 21.707.516 sama dengan 0,023. Pada tahun 2021, return on equity sama dengan 182.230 dibagi 21.171.173 sama dengan 0,008. Jadi analisis dari return on equity ini mengalami
Peningkatan sebesar 0,015 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham relatif terhadap ekuitas yang mereka miliki. 5. Rasio pasar. A. Price earning ratio sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Pada tahun 2022, price earning ratio sama dengan 251,18 dibagi 251,18 sama dengan 1 kali. Pada tahun 2021, price earning ratio sama dengan 84,39 dibagi 84,39 sama dengan 1 kali. Jadi hasil dari analisis price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham perusahaan sebanding dengan laba bersih yang dihasilkan per saham. B. Earning per saham sama dengan laba bersih EA dibagi jumlah saham beredar. Pada tahun 2022, earning per saham EPS sama dengan 505.701 dibagi 21.133.286 sama dengan 0,023. Pada tahun 2021, earning per saham EPS sama dengan 182.230 dibagi 20.619.192 sama dengan 0,008. Jadi analisis dari earning per saham ini menunjukkan indikator positif karena menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan per saham telah meningkat secara signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.